Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, coba. Kelas 6B. Bisa, bisa, bisa. Oke, mantap. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai ya, kita berdoa dulu. Silahkan Zidan dipimpin doanya. Duduk siap, siap. Om belajar kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat nih. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, seperti biasa ya, kita melaksanakan litema. Literasi 5 menit. Seperti biasa membaca ya. Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit, kalian bebas membacanya apa saja ya. Tuh, mangga. Boleh bebas apa saja ya. Mau yang pelajaran hari ini, mau yang kemarin, mau yang kalau misalnya matematika boleh, so bebas. Yang kalian sukai boleh ya. Tuh, yang kalian sukai 5 menit saja ya. Sambil diingat-ingat apa yang dibacanya. Sambil dipahami ya, sok. Bebas, boleh apa saja. Sok. Kirman, aduh Kirman, sehat bager Kasep. Ya, sok Kirman. Kirman nyandak buku gambar. Oke, kanggo tugas Kirman. Ya. Baca naon Kasep? Hah? Baca naon dul? Oh, so. Sandi, baca apa Sandi? Pertempuran. Ja, baca naon Kasep? Perjuangan. Naon soleh gelis? Oh, tentang listrik. Dika serada panjang ya rambutnya ya. Barusan kalian baca, Ibu mau tanya nih. Handika maca naon Kasep? Bunga teratai. Coba yang barusan Handika baca, bunga teratai itu bunga apa? Oh, bunga yang hidupnya di air. Bagus ya. Sip. Nah, Ibu mau tanya, sebelum Handika baca tentang bunga teratai, bahwa bunga teratai itu hidup di air, Handika sebelumnya sudah tahu atau belum bahwa bunga teratai itu hidup di air? Belum. Oh, mantap. Berarti Handika baru tahu bahwa bunga teratai itu hidupnya di air. Nah, berarti itu artinya Handika sudah menambah pengetahuan tidak? Sudah, ya, sudah bertambah lumayan. Teratai hidup di air tuh, ya. Berarti sudah bertambah, alhamdulillah. Itu baru 5 menit, Handikanya kurang lebih 5 menit membaca, apalagi kalau membacanya lebih banyak, ya, lebih panjang, berarti akan banyak ilmu-ilmu yang didapat. Coba satu orang lagi, Adel, maca naon gelis soleh? Listrik, apa yang Adel baca tentang listrik itu? Ayo, sepemahaman Adel. Oh, bahwa listrik itu telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan. Iya, betul ya. Tanpa listrik, kehidupan kita akan bagaimana? Akan gelap, betul ya. Nah, ini kebetulan sekali yang barusan Adel baca itu nanti akan nyambung dengan pembelajaran Ibu. Ya, hari ini. Oke. Nah, sekarang Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah membaca. Mudah-mudahan apa yang kalian baca itu bisa masuk ya, bisa menambah wawasan kalian, memperkaya kalian. Nah, hari ini ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memperlihatkan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini.
Yang pertama di sini, dengan mengamati tayangan gambar atau video atau audio, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang kedua, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Yang ketiga, dengan praktik, siswa mampu membuat rangkaian listrik sederhana seri atau paralel dengan tepat. Jadi nanti kita akan praktik. Kalian sudah persiapkan ya? Oke, mantap. Nah, selanjutnya di sini kita sepakati dulu dengan kesepakatan kelas. Masih ingat? Nah, di sini satu apa? Mendengarkan guru saat menjelaskan. Iya, yang kedua? Mendengarkan teman saat memberikan pendapat. Betul, tiga? Saling menghormati. Empat? Berbicara sopan. Lima? Meminta izin saat ke toilet. Enam? Melaksanakan piket. Iya, ini adalah kesepakatan bersama ya. Ini terlahir dari kalian sendiri, bukan ibu yang menentukan ya. Nah, tapi hasil bersama, kesepakatan bersama. Tadi sudah melaksanakan piket, sudah? Sudah ya, alhamdulillah ini sudah bersih, terima kasih ya. Oke, sekarang kita lanjut ke apa ini? Menyanyikan lagu. Ya. Ini salah satu kita untuk memiliki sifat nasionalisme ya, bahwa kita itu harus tahu lagu-lagu wajib yang ada di Indonesia. Salah satunya ini. Apa lagunya? Kita coba nyanyi dulu bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Teng 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 teng. Oke, hebat, mantap ya. Nah, sekarang seperti biasa kita akan melakukan teknik apa? Masih ingat? Stop. Nah, coba ibu mau kalian konsentrasi dulu untuk memulihkan perasaan-perasaan kalian yang ada di rumahnya, lagi rieur ya, lagi bete, kita tenangkan dulu. Coba kalian pejamkan mata kalian dulu sejenak. Oke, pejamkan mata. Kirman, pejamkan mata dulu sejenak. Tarik nafas. Iya. Buang pelan-pelan. Sambil dirasakan apa yang terasa di dalam tubuh kalian ya, ketika kalian melakukan itu. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Buang. Ya. Apakah kalian merasakan sesuatu di dalam tubuh kalian? Gimana? Oh, menurut Jidan katanya menjadi rileks Jidan ya, menjadi tenang. Selain itu apa lagi? Ada? Selain menjadi rileks, apa Nurfani? Ada yang dirasa nggak ini di dalam dada gimana misalnya? Jadi apa? Jadi tenang. Apa Adel? Jadi adem katanya ya. Oke, mantap ya. Terima kasih. Nah, setelah kalian melakukan stop, pasti kalian ada yang dirasa di dalam kalian. Di sini Ibu ada gambar apa? Emoji. Nah, emoji ini kalian sudah tahu ya? Nah, ini apa, gambar apa? Orang yang tertawa bahagia. Yang ini? Marah. Ini? Nangis. Ngantuk ya, ini? Sedih. Kalau ini? Semangat. Nah, sekarang Ibu mau tahu ya di antara kalian bagaimana perasaan kalian hari ini. Nanti kalian tulis di sini nama kalian, ya namanya saja. Terus nanti tempel di sini. Ini Ibu udah siapkan, tempel di sini, oke? Oke, sekarang di sini ya di kebelakangkan diisi nama kalian. Di pas yang ada lemnya ya ditulisnya ya. Boleh disobek, boleh di kebelakangkan. Ini juga sama di kebelakangkan. Enggak. Belum? Berapa lagi? 2. Ada yang lebih? Kurang? Nih. Kurang? Sorry jadi. Firman atas, Kasep. Silakan, awas kamu kabel, Kasep.
Sok. Awas, awas. Iya, semangat, bagus. Sok, ditumpuk aja, ditumpuk. Iya, barisan ini silahkan, tanda. Awas kabel, pelan-pelan. Ya, silahkan barisan Kaila. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa ini, Ibu lihat. Kalian banyak yang mengisinya di emoji apa? Semangat. Ternyata tidak ada yang lagi marah, tapi di sini ada yang lagi nangis. Rulani, Ibu mau tanya. Rulani kunaon gelis nangis? Oh, ada saudara yang meninggal. Oh, ternyata Rulani merasa sedih karena ada saudaranya yang meninggal. Kita doakan ya, semoga diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, amin. Kemudian ini banyak yang semangat. Coba Ibu tanya nih, salah satunya di sini ada Kaila. Mana Kaila? Wah, hebat, Neng Gelis. Kumaha ya, semangat apa yang membuat Kaila semangat hari ini? Mau bikin listrik katanya. Semangat, pengen tahu? Iya, bagus, terima kasih. Di sini ada yang lagi ngantuk ya, Saha? Delia, mana Adelia? Kenapa kamu ngantuk sayang? Ini masih pagi. Kenapa? Begadang ya? Hah? Ya, terus kenapa ngantuk? Suka ngantuk wae? Ah, kamu mah semangat atuh. Coba sekarang Ibu tanya, biar kamu nggak ngantuk, bagaimana caranya? Cuci muka. Mau cuci muka dulu? Enggak. Terima kasih ya. Di sini jadi Ibu tahu perasaan kalian hari ini. Tapi perasaan kalian yang khususnya yang lagi sedih, lagi ngantuk ya, harus bangkit ya untuk mempelajari, untuk menerima pelajaran hari ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut dengan pembelajaran kita di sini tentang mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik. Oke, sebelum dilanjut, Ibu mau tanya. Kemarin kita belajar apa? Iya, pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu berfungsinya untuk apa? Berfungsi untuk memproduksi dan membangkitkan listrik. Iya, untuk apa? Coba yang keras, Nurfani. Iya, memproduksi ya, untuk memproduksi dan membangkitkan sumber tenaga listrik. Nah, kemarin mah kita belajarnya tentang sumbernya, dari mana listrik tehnya. Nah, sekarang mah nanti kita di sini akan menjelaskan atau belajar tentang komponen listrik dan fungsinya. Ya. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Yang kalian ketahui tentang listrik, di listrik ada apa saja? Listrik iya, lampu. Betul. Naon deui? Apa? Dinu listrik. Hah? Aya apa? Kabel. Betul. Naon deui? Hah? Komponennya. Ayo. Hah? Batu baterai bisa, batu baterai. Naon deui? Itu termasuk komponen listrik juga. Apalagi? Hah? Casan. Ya, casan aya naonan tameh nyambung teh. Ada kabel berarti ya. Ieu naon ieu tah? Apa namanya? Iya, ya, bisa terminal atau kalau yang apa? On off itu namanya apa? Stop kontak atau saklar ya. Nah, itu adalah salah satu komponen-komponen listrik ya. Di sini Ibu ada video ya. Sebelum ke video, di sini ada fungsinya. Komponen-komponen listrik yang pertama apa tadi? Kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik.
Lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. 3 ada baterai berfungsi untuk iya. Kemudian yang keempat saklar ada untuk apa fungsinya? Iya, bagus. Di sini setelah ini Ibu ada video untuk memperjelas kalian mengenai komponen-komponen listrik ya. Nah, di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya ya. Di sini yang akan Ibu jelaskan ada 4 komponen. Yang pertama di sini ada batu baterai. Batu baterai ini memiliki fungsi sebagai sumber energi listrik ya. Jadi di sini adalah sumbernya ya, sumber energi listrik. Kemudian ini ada saklar. Saklar ini memiliki fungsi adalah untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik ya. Di rumah kalian kan suka ada ya on off gitu ya. Nah, ini fungsi saklar itu adalah untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik. Kemudian di sini ada lampu. Nah, kalau lampu ini fungsinya untuk mengubah energi dari energi listrik menjadi energi cahaya ya. Jadi sehingga dengan adanya lampu ini, energi listrik ini berubah menjadi energi cahaya sehingga kegelapan yang ada di rumah kalian atau dimanapun bisa terang menggunakan lampu ya. Kemudian ini kabel. Kalau kabel ini berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik ya. Jadi ini adalah sebuah alat yang bisa membantu atau mengalirkan arus listrik. Nah, ini adalah komponen-komponen dari listrik. Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian listrik seri. Oke, ya ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang komponen-komponen listrik? Apakah sudah jelas? Coba Ibu ingatkan, lampu apa fungsinya? Apa? Lampu untuk apa? Mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian kalau baterai berfungsi untuk sumber energi listrik. Kemudian ada apa lagi? Kabel menyalurkan atau penghubung ya, menghubungkan arus listrik. Satu lagi ada apa? Stop kontak atau saklar untuk apa? Memutuskan dan menyambungkan. Bagus, pinter. Tong hilap deh nya. Ya, ingat-ingat ya. Kemudian di sini sebelum ke praktik, Ibu akan memperlihatkan dulu videonya. Ini tentang rangkaian seri dan paralel. Di sini lihat ya. Aduh, coplok. Nah, di sini yang Ibu pegang ini rangkaian listrik apa? Paralel ya. Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang satu lagi di sini rangkaian listrik seri ya, rangkaian listrik seri. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Penjelasan listrik paralel dan seri. Hai anak-anak, sekarang kita akan praktik membuat rangkaian listrik secara paralel ya. Di sini Ibu sudah ada contoh yang sudah jadinya rangkaian listrik secara paralel. Ibu jelaskan dulu ya. Di sini rangkaian listrik secara paralel itu adalah rangkaian listrik yang dibuat secara bercabang ya. Jadi banyak cabangnya. Bisa menggunakan beberapa stop kontak atau saklar. Di sini Ibu menggunakan 3 saklar ya. Nah, rangkaian listrik paralel ini ya keuntungannya lampu yang dinyalakan itu akan lebih terang dibanding dengan lampu yang rangkaian listriknya secara seri ya. Namun cara pembuatan lampu atau rangkaian listrik secara paralel ini ya cukup berbelit-belit gitu ya, jadi banyak belok-beloknya seperti itu. Kemudian kabel yang digunakan pun akan lebih banyak, baik itu kabelnya maupun saklarnya ya.
Nah, di sini Ibu contohkan, misalnya ini lampu 1, ini lampu 2, dan ini lampu ketiga. Ibu nyalakan ya. Nah, ini. Nah, nyalakan lampu ke-1. Nah, pada saat lampu ke-1 nyala, kemudian dimatikan, lampu kedua juga tetap menyala. Misalnya, Bu, kalau dua-duanya bisa. Nah, tiga-tiganya bisa ya. Nah, ini lampu yang ada pada posisi rangkaian paralel ya. Ketika ada permasalahan, misalnya di sini nih, katakan di lampu yang pertama. Lampu yang pertama misalnya koslet ya. Tidak bisa menyalakan berarti. Nah, pada saat lampu yang pertama koslet ya, di bagian ini ada yang koslet sehingga ini tidak menyala. Namun lampu yang kedua dan yang ketiga akan tetap bisa menyala. Misalnya lampu ini mati nih ya, koslet. Nah, lampu yang kedua kita nyalakan, ini akan tetap nyala. Kemudian lampu yang ketiga juga sama, akan tetap nyala. Tapi kalau misalnya pada rangkaian seri ini rangkaian seri ininya lebih sedikit ya, lebih sedikit kabel-kabelnya, membuatnya juga lebih mudah. Namun di sini baterai ya, arus listrik yang ada pada baterai ini ketika digunakan pada rangkaian seri itu akan lebih habis, lebih boros, lebih cepat habis. Nah, ketika dinyalakan langsung ketiga lampu ini ikut nyala sehingga energi listrik yang ada pada baterai itu lebih boros keluarnya ya, dan lampu nyalanya ini, nyala lampunya ini akan lebih redup ya, lebih sedikit tuh nyalanya dibanding dengan ini misalnya. Tuh, kalau yang ini kan nyalanya lebih terang ya, kalau yang ini lebih redup ya. Nah, itu adalah kelemahan dari rangkaian seri ini, baterainya boros, kemudian lampunya nyalanya menjadi lebih redup ya. Namun kalau di sini lampunya lebih terang ya kalau di paralel. Oke, sekarang kita mulai saja dengan praktik membuat rangkaian listrik secara paralel. Siap kan? Oke, ya itu penjelasan mengenai perbedaan keuntungan dan kerugian dari bukan kerugian atau keuntungan dan kelemahan ya dari rangkaian listrik secara seri dan paralel ya. Tuh di sini. Ini masih ingat kalau rangkaian paralel bagaimana lampunya? Lebih terang. Kemudian kelemahannya, pengerjaannya bagaimana? Lebih sulit, lebih rumit ya ininya. Banyak apa? Banyak belokan-belokan ya. Nah, kalau lampu ini yang seri bagaimana kelemahannya? Kelemahannya? Iya, baterainya mudah habis atau boros. Apalagi? Lampunya? Iya, lampunya redup ya. Coba kalau untuk memilih kalian pilih mana? Coba. Mau yang paralel. Alasannya apa? Lebih terang, betul. Lebih hemat, bagus. Walaupun berbelit-belit, biarin. Mau yang ini ya. Coba. Contoh dari paralel ya. Contoh listrik rangkaian paralel itu adalah contoh yang ada di rumah kalian. Misalnya di kamar kalian nyala, ruang TV tidak misalnya. Nah, itu berarti rangkaian listriknya menggunakan rangkaian listrik paralel. Kasepnya rangkaian listrik paralel. Tapi kalau misalnya contohnya seperti di senter, itu ada di buku kalian, ada senter, tahu nggak batu baterai? Batu baterai senter. Nah, itu adalah salah satu contoh dari rangkaian listrik secara seri. Nah, kalau misalnya di rumah kalian nih, kamar si AA dan kamar si Teteh misalnya nyambung, ketika kamar si AA dihurungkan, kamar si Teteh juga ikut nyala misalnya. Nah, berarti rangkaian listrik yang digunakan itu adalah rangkaian listrik secara seri. Bagus ya. Ingat ya perbedaannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ya dengan video berikutnya. Dengan mulai cara-cara mempraktikkan ya sebelum kalian praktik. Oke, anak-anak, hari ini kita akan praktik membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Namun, di sini yang akan Ibu jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang
rangkaian listrik secara seri ya. Dan ini adalah salah satu contoh yang sudah jadi. Ini ya. Tuh, Ibu lihatkan dulu, ini bisa menyala. Tuh, ada ya? Ini lampu ketiga ini semuanya menyala. Rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang dibuat secara satu arah ya. Jadi satu arah. Jadi di sini kalau misalnya di sini nanti ada permasalahan ya, ada masalah dengan komponen listriknya, maka lampu ini semuanya tidak akan bisa nyala ya. Jadi lampu yang satunya tidak menyala, maka lampu yang lainnya juga tidak akan ikut nyala karena di sini rangkaiannya hanya satu jalur atau satu arah ya. Nah, di sini Ibu akan mulai membuat cara-cara membuat rangkaian listrik secara seri. Yang pertama, alat dan bahannya dulu ya. Kita persiapkan di sini ada styrofoam, kemudian gunting, ada lampu, kemudian ini dudukan baterai, kemudian ini saklar ya, ada kabel, solasi. Ini Ibu dua, karena yang hitam nanti kita pakai untuk menyambungkan. Kalau yang ini nanti kita bisa menggunakannya supaya tidak terlihat jelek gitu ya, ini biar rapi, jadi pakai yang bening ya. Nah, baik, sekarang kita mulai saja. Langkah pertama, kalian potong kabelnya kira-kira sekitar 15 cm sampai 20 cm. Diperkirakan saja ya. Kita seginilah. Coba, bismillah, digunting. Sebanyak kurang lebih 3 ya. Bikin 3 potongan. Atau 4 juga bisa. Jadi sesuaikan yang sudah jadi. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Cepat ya. Ini baru 1, 2. Ini mau yang warna putih, mau yang warna hijau juga boleh, sama saja ya, sama-sama kabel. Oke, sekarang kita potong lagi. 1 kali lagi. Nah, nanti lebih jelasnya kita langsung ya. Baik. Oke, sudah dipotong. Nah, kalau sudah dipotong seperti ini, kalian kupas sedikit saja untuk mengeluarkan kabelnya ya. Nah, kita potong sedikit saja, hati-hati ya, jangan sampai putus. Nah seperti ini, tuh jadi keluar kan? Ini juga sama. Iya, seperti ini ya. Hati-hati, nah diputar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita boleh langsung menyambungkan atau misalnya semuanya dulu dikupas boleh ya, biar bareng-bareng nanti. Nah, kita kupas dulu semuanya ya. Kenying sarikon Ibu. Iya. Nah, maka sekarang kita sambungkan dengan dudukan baterai ya. Nah, sebelumnya kita rangkai dulu nih biar rapi. Sebelum menyambungkan, kita posisinya mau sebelah mana? Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini, nanti kan gitu ya. Nah, jadi sekarang kita sambungkan dulu supaya aman ya, supaya nyambung. Nah, ini kita menggunakan solasi. Bisa dipahami? Bisa. Kalian mau yang seri atau yang paralel? Mau yang paralel. Mau dilihatkan lagi cara membuatnya atau mau langsung? Langsung karena sudah paham ya. Cara-caranya sama seperti ini. Hanya yang membedakannya dari posisinya seperti ini. Ya, kalian nanti bisa lihat di sini rangkaian listrik secara paralel. Sudah diri kelompoknya? Sudah kan? Silakan sekarang kalian posisinya per kelompok. Iya, bangkunya disatukan. Berkelompok silakan. Kelompok 1 sebelah mana duduknya? Ya, boleh. Silakan. So. Mari ngelel deh. Bisa. Ini bisa dibagi 2. Bisa, ini. Ini udah mau selesai, udah nyala ini lampu 1. Ayo, masa kalah sama kelompok 3? Semangat. Nah, ya kan. Iya, lain dia. Tadi ya.
Ah, tadi ibu kasih tahu udah perasaan. Tadi ya ta. Oke, solasian ya. Ayo, nah kabel dari mana kabel? Kabel. Iya, iya tadi dikalikan ya. Sok. Ya tadi iya kalam. Wah, coba semuanya coba nyala tidak? Ya. Satu lagi, satu lagi. Alhamdulillah. Iya, sok. Nurfani, Tanda dengarkan dulu. Sekarang ya kalian alhamdulillah sudah membuat rangkaian listrik paralel ya yang kalian buat. Ya walaupun tadi ya banyak kecemasan ya, tapi alhamdulillah kalian sudah bisa menyelesaikannya. Sekarang Ibu mau perwakilan tiap kelompok. Yang pertama kelompok mana dulu yang mau ke depan? Kelompok 1 mau? Mau 3 dulu boleh. Sini Nurfani di depan sini. Bawa itunya hasilnya. Boleh dibantu sama temannya duaan oke tenanawan sok di dia. Apa Yun? Nah, sini ke depan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ayo. Sini lewat sini ada kabel. Ada kabel. Iya. Nah, di sini itu cahayaan. Di sini aja. Nah, ini adalah sok. Silakan. Ini adalah hasil gitu sok. Belajar. Ini adalah hasil dari kelompok 3. Iya, rangkaian apa namanya? Rangkaian paralel. Nah, sudah bisa menyala? Coba. Ayo. Mana nyala nggak? Iya. Lampu kedua? Iya. Lampu ketiga? Bagus. Tepuk tangan. Iya. Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah ini menyala? Senang ya? Alhamdulillah. Oke, silahkan duduk lagi sayang. Alhamdulillah, kalian tadi sudah melaksanakan apa ini? Praktik membuat rangkaian listrik paralel ya. Untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi listrik seri dan paralel, di sini Ibu ada kuisis ya. Ada kuisis, Ibu linknya dikirim di grup ya. Silakan kalian masuk ke grup dan buka linknya. Siap ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Silakan. Iya, coba. Ayo, kejar-kejaran. Oh, Rasulhan. Nah, kalau Rasulhan aku kerjakan. Sekarang untuk refleksinya ya, kesimpulannya Ibu mau nanya, dari pembelajaran hari ini kalian sudah mendapatkan apa? Ilmu mengenai listrik apa? Paralel dan seri. Selain itu ada apa lagi? Ini? Hah? Ya, lampu itu masuknya ke apa? Komponen. Ya, terus selain itu apa lagi? Ini yang barusan? Ya, bisa melaksanakan puisi. Jadi itu ya, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih dari Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.